Shalom Ibu-Ibu, selamat pagi, selamat bertemu kembali di hari Rabu pagi ini ibadah kita wanita Deborah meskipun dengan online. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini penyertaan-Mu ya Bapa, Engkau begitu baik bagi kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, biar Kau urapi Tuhan. Firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kami. Firman ini menjadikan kami menjadi semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, tema pada pagi hari ini, di hari Rabu ini saya beri tema rancangan Tuhan dahsyat. Arti dari kata rancangan adalah mengatur atau merencanakan segala sesuatunya. Tuhan itu sudah mempunyai rencana yang sangat luar biasa, yang dahsyat bagi anak-anaknya. Dalam segala sesuatunya Tuhan sudah merancangkan bagi kita semua satu persatu. Seperti umpamanya kita mau ke Jakarta ibu-ibu, atau kita mau bepergian kemanapun, pasti kita sudah merancangkannya, pasti kita sudah merencanakannya dengan sebaik-baiknya. Mau pakai apa transportnya ke sana, mau berapa lama di sana, apa yang kita kerjakan di sana, kegiatan apapun, semua pasti dirancangkan dengan baik sekali. Demikianlah Tuhan kita, Dia merancangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu adalah rancangan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan merancangkan bagi kita itu adalah baik adanya. Di dalam bacaan Yeremia 29 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan mempunyai rancangan bagi kita ibu-ibu. Rancangan yang suatu damai sejahtera, rancangan penuh harapan, rancangan yang sangat baik bagi kehidupan kita. Bukan suatu rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan itu tidak pernah untuk mencelakakan manusia ibu, tapi dahsyat sekali Tuhan rancangannya bagi kita semuanya. Tapi terkadang manusianya sendiri yang dia tidak taat, yang dia melenceng dari rancangannya Tuhan, sehingga terjadi bagi masalah kehidupannya sendiri. Seperti apa umpamanya ibu-ibu dalam kehidupan kita. Kalau sepeda motor itu oleh pabrikannya, dia sudah dirancangkan untuk yang roda 2 untuk apa? Untuk 2 penumpang. Tapi yang saya lihat kebanyakan ibu-ibu di jalanan itu sepeda motor dia bisa sampai 4 penumpang. Karena apa? Karena tidak stabil. Untuk 2 orang, dia dipakai untuk 4 orang, tidak stabil, sehingga apa? Sehingga goyang, sehingga bisa menimbulkan jatuh kecelakaan. Padahal rancangan pabrikannya untuk 2 orang, maka terjadilah masalah bagi orang tersebut. Seperti juga Hawa, Adam dan Hawa sama Tuhan sudah dirancangkan yang sangat luar biasa. Untuk di Taman Eden dia bisa menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan. Tetapi Hawa, dia tergoda oleh iblis. Hawa tergoda oleh kata-kata iblis. Sehingga Hawa apa? Dia memakan buah yang ada di tengah-tengah taman. Padahal Tuhan sudah mengatakan jangan memakan buah yang ada di tengah taman. Semuanya boleh kau makan kecuali buah yang ada di tengah. Sehingga Hawa, dia memakan buah itu, dia menjadi melihat apa yang baik dan yang buruk. Dia mengetahuinya dan mulai saat itu terjadilah masalah dalam kehidupan Hawa. Juga pada saat ini sampai kepada kita yang wanita-wanita pada saat melahirkan akan mengalami kesakitan yang luar biasa. Kita ikut menanggungnya sampai sekarang ini. Juga istri Lot, ketika istri Lot, keluarga Lot diperintahkan Tuhan untuk keluar dari Sodom. Karena yang sudah begitu dahsyatnya Sodom dengan kejahatannya. Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya untuk lari dari Sodom dan tidak boleh menengok ke belakang. Tapi istri Lot, dia menengok ke belakang karena hati istri Lot, dia masih terpaut dengan harta duniawi. Dia tidak bisa meninggalkannya. Dia melihat ke belakang, menengok ke belakang. Dan terjadilah masalah istri Lot menjadi tiang garam. Tuhan itu tidak pernah memberikan ujian kepada anaknya. Tuhan itu tidak pernah memberikan kecelakaan kepada anaknya. Selalu yang terbaik yang diberikan kepada anaknya. Tetapi ibu-ibu, kadang Tuhan itu mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Itu ada tujuannya, itu ada maksudnya
Untuk apa? Supaya rancangan Tuhan itu, rencana-rencana Tuhan itu yang sudah dirancangkan itu menjadi digenapi, menjadi suatu kebaikan bagi orang tersebut. Jadi tujuan masalah-masalah itu terjadi bagi kehidupan manusia dan diizinkan Tuhan. Tidak akan pernah melampaui dari kemampuan manusia itu. Diizinkan Tuhan adalah tujuannya untuk yang pertama adalah untuk introspeksi diri atau evaluasi diri. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dikatakan ibu-ibu supaya hidup kita itu dengan apa? Supaya kita hidup arif, bijaksana, tidak bebal, tidak ngayalan, supaya kita introspeksi diri dalam kehidupan kita. Ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, sama Tuhan mereka dibuat berputar-putar jalannya selama 40 tahun. Padahal jaraknya kalau ditempuh itu tidak sampai 40 tahun. Tapi bangsa Israel dia berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tapi ibu-ibu, penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya pada bangsa Israel. Selama 40 tahun, sepatu dan kasutnya tidak pernah rusak. Di dalam keadaan apapun, Tuhan selalu menyertai ibu-ibu. Supaya bangsa Israel itu dia berputar-putar di padang gurun. Supaya apa ibu-ibu? Supaya mereka introspeksi diri, mereka supaya evaluasi diri. Supaya bangsa Israel tidak menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, yang ngayalan. Sehingga mereka dibuat berputar-putar di padang gurun. Supaya mereka apa ibu-ibu? Supaya mereka mengakui bahwa Tuhanlah yang dahsyat, Tuhanlah yang luar biasa, yang sanggup menolong mereka. Bukan karena gagahnya, bukan karena pintarnya bangsa Israel, tapi karena Tuhan yang sanggup menolong mereka. Jadi kalau masalah terjadi dalam kehidupan kita ibu-ibu, supaya kita introspeksi diri. Mungkin kita ada masalah keuangan, kita lebih besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Mari ibu-ibu kita introspeksi diri. Apakah kita terlalu gaya hidupnya terlalu mengikuti hal-hal yang di luar, membeli hal-hal yang tidak diperlukan, keinginan yang terjadi dalam kehidupan kita bukan kebutuhan. Mari ibu-ibu kita introspeksi diri, kita mau evaluasi diri. Supaya apa? Supaya bisa melewati masalah itu. Dan yang kedua, apa ibu-ibu? Supaya masalah itu terjadi untuk menggenapi rancangan Tuhan itu, supaya tujuannya untuk semakin kita berserah kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 31 ayat 4-5 dikatakan, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah perlindunganku. Ini di pemazmur ibu-ibu dia mengatakan bahwa Tuhanlah perlindungannya, Tuhanlah gunung batunya. Supaya apa ibu-ibu? Ini mengingatkan supaya kita sadar diri bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, supaya kita semakin berserah kepada Tuhan. Segala permasalahan yang diizinkan Tuhan, supaya kita semakin berserah total kepada Tuhan ibu-ibu. Jangan sampai kita malah malah kita mencari hal-hal yang lain, tapi kita semakin menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, mungkin lebih besar pasak daripada tiang. Sekarang ada pay letter segala macam, semuanya bisa dikredit ibu-ibu. Ayo ibu-ibu, kita mau menyerahkan hidup kita jangan sampai ibu-ibu mengikuti yang duniawi, tapi kita mau berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah perlindungan kita, gunung batu kita. Dan yang ketiga, masalah diizinkan Tuhan supaya apa ibu-ibu? Supaya kita taat dan beriman kepada Tuhan. Ketika masalah diizinkan, kita mau tetap taat, kita mau beriman pada Tuhan, kita tidak tinggalkan Tuhan, kita tetap tinggal diam di dalam jalurnya Tuhan, di dalam jalannya Tuhan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ibu-ibu dikatakan bahwa masalah kita yang terjadi dalam hidup ini itu tidak akan pernah melewati dari kekuatan kita. Pada saat kita terjadi masalah, pada saat kita dicobai, bahwa apa ibu-ibu, Tuhan akan memberikan jalan keluar pada kita. Tuhan akan memberikan kepada kita
jalan keluarnya dan kita sehingga bisa dapat menanggungnya, ibu-ibu. Sudah dikatakan di sini bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar pada kita, supaya kita taat dan tetap beriman kepada Tuhan. Seperti yang terjadi pada Yusuf, untuk menggenapi rancangan Tuhan pada Yusuf, ibu-ibu. Tuhan begitu dahsyatnya menyertai Yusuf, meskipun Yusuf harus melewati berbagai masalah, Yusuf harus melewati berbagai pencobaan, tapi untuk menggenapi rancangan Tuhan, Yusuf tetap taat, Yusuf tetap setia. Juga yang terjadi pada Ayub, Ayub yang dia mengalami masalah-masalah sehingga semuanya habis, tapi Ayub tetap taat, Ayub tetap setia, tetap beriman kepada Tuhan. Dan ketika Yusuf, dia sudah diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, ibu-ibu. Ketika saudara-saudaranya dia membeli gandum di Mesir, ketika terjadi ke musim kemarau yang sangat hebat, kekeringan yang sangat hebat, saudaranya dia pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Dan Yusuf bertemu dengan saudaranya. Ketika mereka bertemu, saudaranya sangat takut kepada Yusuf. Mereka takut Yusuf akan membalas dendam. Tapi apa yang dikatakan Yusuf? Yang dikatakan Yusuf dalam Kejadian 50 ayat 19-20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Rancangan Tuhan pada Yusuf sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali, ibu-ibu. Untuk apa? Untuk memelihara bangsa yang besar. Meskipun Yusuf harus melalui pencobaan, harus melalui berbagai masalah, harus ibu-ibu dimasukkan dalam sumur, harus masuk dalam penjara, tapi Yusuf tetap taat dan beriman. Mari ibu-ibu, kalau kita terjadi masalah dalam hidup ini, kita mau tetap taat pada Tuhan, kita mau berpegang pada Tuhan, kita mau beriman pada Tuhan, bahwa pencobaan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Penyertaan Tuhan itu ya dan amin. Tuhan menyertai Yusuf sangat luar biasa. Tuhan juga akan menyertai kita dengan luar biasa. Dan apa, ibu-ibu? Masalah yang terjadi diizinkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Kita kembali ke rencananya Tuhan. Di dalam Ratapan 3 ayat 40 dikatakan, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Dikatakan, mari kita menyelidiki, memeriksa hidup kita, ibu-ibu. Dan apa? Kita kembali ke jalannya Tuhan. Mari ibu-ibu, kita kembali ke jalannya Tuhan. Mungkin kita telah berbuat dosa. Mungkin kita telah berbuat menyeleweng dari firman Tuhan. Kita sudah melanggar dari firman Tuhan. Mari ibu-ibu, kita kembali ke jalannya Tuhan. Mungkin hati kita sudah mendua. Mungkin hati kita ada dua, ya Tuhan, ya dan yang lainnya. Mari ibu-ibu, kita kembali ke jalannya Tuhan. Kita tinggalkan hal-hal yang lain. Tapi hati kita mau tetap berpaut pada Tuhan. Supaya rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Seperti yang terjadi pada Yunus. Ketika Yunus dia melenceng dari jalannya Tuhan. Yunus dia disuruh ke Niniwe, tapi Yunus dia pergi ke Tarsis. Sehingga terjadi apa? Yunus dibuat undi, dia dimasukkan ke laut dan dimakan ikan besar. Ketika Yunus sadar dia sudah salah, melenceng dari jalannya Tuhan, Yunus dia kembali ke jalannya Tuhan. Dan di dalam Yunus 3 ayat 1-3 dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Yunus kembali ke jalannya Tuhan, maka terjadilah pertobatan yang sangat luar biasa di Niniwe. Mari ibu-ibu, kita kembali ke jalannya Tuhan. Masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan. Supaya apa tujuannya? Supaya kita introspeksi diri, supaya kita apa? Supaya kita berserah pada Tuhan, supaya kita taat dan beriman, dan supaya kita kembali ke jalannya Tuhan. Amin. Kita tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kami Tuhan menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Engkau. Biar Engkau Tuhan yang selalu memimpin kami. Engkau yang selalu menyertai kami sepanjang hidup kami. Sepanjang apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Biar rancangan-Mu Tuhan yang dahsyat terjadi dalam kehidupan kami. Wanita Deborah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.